Selamat sore sahabat bediler. Saya doakan sahabat bediler sehat semua ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, terhindar dari segala penyakit dan masalah ya. Di sore ini ya, saya baru saja mengambil paket ini dari Bapak Harry Jagger. Ya, terima kasih banyak ya atas kerjasamanya selama ini, karena sudah banyak sekali ya. Jadi order setting dari beliau itu ke saya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya langsung aja ke unit ya. Ini unit hantam ya, punyanya Bapak Muara Putra Sinaga ya. Unit hantam ini diminta untuk setting QS ya. Ini pelurunya. Kemudian saya dikasih ini sama Harry ya, ada manometer, kemudian palap cadangan sama o-ring seal 2 biji ya. Jadi itu perlengkapannya. Ini seperti biasa nanti ya, proses saya setting itu pasti langkah awal saya tidak langsung mencoba ya dengan peluru, tidak langsung saya tes akurasi gitu, enggak. Ini unit belum saya tahu ya gimana isi dalamannya, kemudian apakah mekanismenya, komponen serta fungsi masing-masing chamber ini bekerja dengan baik ya. Seperti biasa yang saya oprek itu pertama saya lihat itu chamber dulu, fungsi chambernya apakah semua bekerja ya. Meskipun CNC mungkin sahabat bediler ya sudah tahu ya, meskipun CNC kadang-kadang palapnya bocor kan begitu, ditembakkan sekali bocor dia gitu lah. Kemudian ya kadang apa ya, mungkin ya kombinasi per kurang cocok buat tujuan daripada penggunaan senapan ini, apakah small game apa big game, kemudian peluru yang dipakai juga begitu. Jadi ya pertama langkah saya ya itu dah seperti kata saya tadi, chamber saya lihat dulu fungsinya kalau sudah bekerja normal. Kemudian saya tidak langsung ke regul, laras juga saya lihat, kalau kurang bagus ya saya laping lagi, loadingnya kurang bagus ya saya perbaiki lagi gitu. Nah, setelah itu saya kira sudah normal ya, baru masuk ke potensi ya, potensi power gitu. Biasanya langkah saya yang pertama, ini regul bawaan, ini outputnya belum tahu saya. Biasanya saya langsung aja tak isi dulu, isi angin. Pokoknya ketemu 1600 OP nya. Kemudian pakai QS dapat speed misalnya berapa, 1050 gitu umpamanya ya, 1050 speed maksimalnya gitu loh. Ya saya cari-cari dulu, cari-cari. Nah, ketemu umpamanya akurasi ya, ketemu akurasi di speed berapa itu gitu. Speed berapa umpamanya laras ini mampu akurat per hammer itu stabil memukul di akurat tembakan tersebut. Misalnya pada speed 930 umpamanya begitu ya, 930 ya. Ini kan speednya 1600 ya, 1600 outputnya 1600, mampu menghasilkan speed maksimal umpama ya 1050 gitu. Ya saya turunkan aja outputnya ini gitu loh. Itu apa, saya pakai OP 1600. Nah, setelah saya turunkan, nah ketemu
cukup dengan OP 1100 umpama ya, 1100 atau 1200 ya, mendapatkan speed tersebut, speed ideal tersebut di 930 umpamanya. Speed maksimalnya umpamanya di OP 1200 itu dapat speed 935 atau 937 ya, itu saya pakai gitu loh. Jadi kita tidak perlu ya output tinggi untuk mendapatkan speed ideal, kalau toh juga dengan output yang lebih rendah bisa menghasilkan speed segitu gitu. Yang pertama ya kita isi angin lebih sedikit ya, lebih safety jadinya gitu loh. Tidak buang-buang energi lah gitu loh. Itu apa juga output besar, toh juga hanya dipakai hanya 3/4 daripada potensi output tersebut ya, seperti itu ya. Jadi itu langkah saya ya. Jadi itu cara saya, mungkin para senior yang lain mungkin beda caranya ya. Banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau saya seperti begitu ya. Pertama chamber dulu, chamber laras ya, kemudian saya rasa ini sudah baik, baru saya masuk ke akurasi ideal di speed berapa. Setelah ketemu baru saya oprek regul, saya mau cari speed tersebut gitu loh. Kalau punya di output rendah ya, di output rendah saya main gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Memang akurasi itu tidak semudah apa ya yang dibayangkan. Semua komponen harus saling mendukung ya. Kestabilan per hammer, bukaan palep ya, kemudian asupan energi dari sini ke palep itu, bukaannya pas sesuai dengan energi yang masuk, ini mengeluarkan juga pas hammernya gitu loh. Kemudian laras juga, laras bagus. Kalau energinya di sini tidak stabil dan tidak ideal, tidak bakalan menemukan akurasi. Meskipun itu laras LW atau laras apa ya, laras HW 100 atau laras FWB atau apa ya, pengalaman saya seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah kesesuaian semua komponen terhadap speed ideal yang digunakan gitu, dan peluru yang dipakai. Jadi seperti itu ya. Kalau kita hanya ingin akurasinya tuh panjang gitu loh, misalnya dengan 40 kali akurat gitu ya, itu sangat betul-betul sangat memperhatikan semua komponen supaya mampu ya dengan akurasinya yang panjang, nafasnya panjang. Kalau mencari akurasi itu ya sekitar 5 kali shot atau paling 8 kali shot itu ya, pengalaman saya ya. Umpama 10 green gitu, speed 1100 pun mau dia 5 kali akurat tuh mau, 7 kali 8 kali mau. Tapi setelah itu berubah dia akurasinya, berubah, pindah dia gitu loh. Jadi nafasnya nggak panjang. Jadi biasanya sih 10 green itu biar akurasinya mau panjang ya main dari 880 sampai 940 atau 950. Nah itu enak, apalagi dengan potensi ruang ledak yang besar ini kayak hantam ini. Saya kira bisa ya membuat itu ya, dengan cara ya seperti yang tadi saya katakan. Kalau memang output 1100 mampu melepaskan speed 930, kenapa harus 1600? Seperti itu ya. Dan biasanya regulator paintball itu punya ketahanan ya.
ketahanan terhadap tekanan. Ada yang regulator itu mampu menahan angin 300 psi di atas tekanan output regulnya. Ada yang mampu menahan 500 psi di atas tekanan output. Ada yang mampu menahan 1000. Jadi beda-beda ya. Ya enggak apa-apa sebenarnya itu, bukan salah ya. Itu tergantung bawaannya dia gitu loh. Bawaannya dia ya memang bisa kita akali ya. Misalnya ya o-ring seal piston gitu loh. Jadi jangan terlalu seret, jangan terlalu lemes ya masuknya tuh o-ring piston ke dalam rumahnya masing-masing. Itu bisa enak ya, bisa enak stabil ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, sedikit berbagi yang mudah-mudahan bisa diterima ya dan bisa dimengerti, karena saya sendiri itu tidak belajar teori dari buku ya. Itu dari pengalaman pribadi, dari pengalaman oprek-oprek sendiri ya. Banyak sekali dulu saya mengalami kendala, akhirnya saya cari-cari tahu, penasaran ya, akhirnya ketemu seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna ya, bisa berguna. Ini Bapak Muara Putra Sinaga, harap bersabar ya, ini masih saya lihat dulu semua komponen unit Bapak. Seperti itu. Ini popornya sangat mantap ya, sangat mantap ini, keren sekali. Entah buatan siapa ini, saya lupa menanyakan. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian ulasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima, dan maaf apabila ada tutur kata ataukah penyampaian yang salah dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk para senior yang mungkin melihat YouTube saya ini, tutorialnya ataukah uraian saya ini, mohon masukannya juga supaya channel saya bisa berkembang dan juga dunia perbedilan Indonesia itu bisa berkembang demi kebaikan kita bersama, demi kemajuan kita bersama, khususnya dalam dunia perbedilan. Oke, terima kasih. Selamat sore.